Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, ditentramkan keluarga dan rumah tangganya, senantiasa dalam curahan rahmat, berkah, hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari pada salat subuh ini kembali Allah memperkenankan saya untuk bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya, dan kita sama-sama saling menyambung tali rasa kasih sayang, sekaligus juga saling kita mengingatkan, karena itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita sesama muslim untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan di pagi hari yang indah dan baik ini, saya tertarik untuk mengajak sahabat-sahabat semuanya mengambil sebuah ibroh atau pelajaran. Yang pelajaran itu dicontohkan, ditampilkan oleh Allah dari para tokoh-tokoh agama lain, yaitu dari agama Buddha yang saat ini sedang lagi menarik perhatian, lagi ramai juga viral, yaitu para biksu. Tokoh agama Buddha dinyebutnya biksu, bante atau biku. Kalau kita disebutnya ustadz, kiai, syekh, buya, atau yang lain-lain. Kalau di Islam di Indonesia ini kalau dia menyebutnya biksu yang sedang melaksanakan kegiatan berjalan kaki atau berziarah ke tempat-tempat ya suci lah bagi mereka, atau tempat-tempat yang memiliki keistimewaan tertentu, dengan istilah tudong kalau tidak salah. Jadi mereka dikenal saat ini disebut dengan biksu tudong, yang sampailah ke negeri kita dari Thailand. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ini makna pelajaran yang bisa kita ambil kalau dari agama lain, karena semua itu ya tanda-tanda dari Allah juga semuanya, nggak ada. Jangankan biksu tudong yang banyak 33 orang berjalan kaki dari Thailand sampai ke Candi Borobudur, ya kan, lalat bahkan debu yang tidak nampak pun merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Semuanya merupakan bagian dari gerak, izin dan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama pelajaran yang menarik singkatnya adalah, inilah contoh tokoh-tokoh agama dari agama lain yang mereka begitu kuat menempa dirinya, memperkuat spiritnya, dengan cara yang berbeda dengan Islam, tapi memiliki ada kesamaan. Islam safar, ziarah, haji, ya. Cuma yang menarik adalah mereka tuh benar-benar menempa diri, itu yang menarik. Ini dengan jalan kaki, ya kan, bagaimana mereka merasakan beratnya perjalanan itu, menempa jiwa, mental, spirit mereka, keyakinan mereka. Nah, itu betul-betul ditunjukkan, betul-betul dilaksanakan, betul-betul diutamakan, betul-betul dikedepankan. Jadi penempaan diri atau dalam bahasa kitanya riadoh, itu mereka betul-betul mereka kedepankan pola itu. Berbeda dengan kita sudah, padahal banyak pelajaran-pelajaran yang
Syariat-syariat Islam itu yang sebenarnya mengajarkan kita untuk menempa diri, itu riyadhah, seperti berpuasa selama bulan Ramadan, ya, berziarah, haji, sama. Tapi kita lebih cenderung ngambil gampangnya aja, asal terlaksana, tapi tidak mengambil makna dan ibroh yang ada di dalamnya. Berbeda dengan mereka betul-betul itu. Sehingga tokoh-tokoh agama mereka itu memiliki sebuah kekuatan spirit yang betul-betul padat, besar, yang nantinya akan memancar kepada umatnya atau jamaahnya. Berbeda dengan ini kita, tokoh-tokoh agamanya. Walaupun syariat begitu banyak mengajarkan untuk menempa diri, tapi mereka lebih banyak bersantai diri, makan yang banyak, banyak tidur, banyak kawin, ya kan? Itu beda dengan mereka. Walaupun mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi memiliki makna pelajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak kawin. Biksu itu dilarang, sama kayak pendeta nggak boleh kawin. Kalau mau jadi tokoh agamanya, nah, ini memang tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi mereka itu pelajaran yang terkandung di dalamnya itu yang menarik, yang kita harus jadikan sebagai sebuah ibroh. Itu berbeda dengan kita, ya kan? Lebih banyak membaca, ya, berzikir dengan lisan, menghafal, kemudian cuap-cuap deh, ngoceh, ngajarin umat kalau sedangkan dirinya masih banyak. Nah, itu nafsu yang menguasai dirinya. Karena riyadhah itu untuk mengikiskan nafsu sebetulnya, menempa, melahirkan kekuatan dalam diri yang akan dipancarkan kepada umat. Jadi wajar umat Islam itu banyak, ya, karena yang getol itu cuma ngajaknya aja, memberikan harapan sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi tidak bisa memberikan pencontoh penempaan diri kepada umat. Sehingga umat banyak tapi tidak berkualitas. Itu. Begitu juga tokoh agamanya banyak tapi tidak bisa memberikan cahaya, energi, kekuatan kepada umatnya. Sehingga umat Islam terlalu tertindas. Kenapa? Tokoh-tokoh aja kebanyakan yang pintar itu yang lebih banyak dilatih ilmu teorinya, ilmu konsepnya, membaca, menghafal, ceramah. Sedangkan penempaan puasa, ya, penempaan berziarah, berjalan, sebagaimana Rasulullah berjalan kaki dalam dakwahnya. Nah, itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati, ini pelajaran yang menarik yang harus kita jadikan sebagai sebuah nasihat buat kita. Nah, belum lagi ada misi apa yang mereka lakukan, karena setiap penempaan seperti itu melahirkan kekuatan. Karena saya tertarik kajian-kajian agama dalam bentuk terapan. Ketika kita diperintahkan ziarah, ya, karena Allah tidak melarang kita berziarah, itu Rasul juga tidak melarang berziarah kecuali wanita. Itu ada pelajaran apa? Kita terapkan itu, kita laksanakan. Itu kita sampai menemukan intinya, hikmahnya, hakikatnya seperti itu. Ketika Allah memberitakan kita berpuasa kita sampai mentok merasakan apa sih hikmah yang terkandung. Banyak di situ, baik hikmah secara fisik, secara mental, psikis, secara keyakinan, dan secara energi atau kekuatan. Karena semuanya saling berhubungan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin mengingatkan, khususnya buat saya dan mudah-mudahan juga buat sahabat-sahabat semuanya di mana saja berada, khususnya umat Islam. Jadi adanya sebuah program Biksu Tudong itu menjadi sebuah pelajaran besar. Ini ada makna apa? Pelajaran apa? Setidaknya begitulah mereka, begitu kuat berjalan kaki, hampir habis kakinya, lecet, rusak. Nah, ketika kaki rusak, apa yang terjadi dalam mental kita, dalam keyakinan kita? Pasti ada reaksi dalam jiwa kita. Ya, tentu bagi orang yang dihubungkan kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi reaksi keimanan dalam dirinya. Saya bisa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena niat itu menentukan. Ada yang karena untuk menempa kekuatan ilmu, kekuatan tertentu, ada yang karena meningkatkan keyakinannya. Di situ akan terjadi sebuah proses. Bagi yang meriadoh, bagi yang sering melatih seperti itu pasti akan tahu hal itu. Tapi bagi mereka yang cuma cuap-cuap, ngoceh, ngeributin nasab, ngeributin yang enggak jelas. Nah, itu. Banyaklah
meriadoh diri, kalau ingin meningkatkan kualitas diri dan kualitas umat, khususnya para tokoh-tokoh agama, para kiai, para habaib, para ustadz, para syekh, para buya. Ini contoh, ini pelajaran 33 mereka dari Talan sampai ke mereka. Apakah untuk umat Islam? Ya tentu tidak lah. Ya, pasti untuk umat mereka. Bagaimana? Para kiai, para syekh, para buya, para ustadz untuk umatnya. Apakah cuma menyampaikan pahamnya, perbedaan-perbedaan paham yang membuat umat makin bingung, atau memberikan energi kepada mereka dengan meriadoh diri? Karena begitulah Rasul meriadoh diri. Ketika umatnya dalam keadaan lemah, dia memperkuat dirinya dengan berpuasa, memperkuat dirinya dengan berziarah. Dan begitu juga lah para nabi-nabi terdahulu, mereka mendapatkan kekuatan pencerahan kepada umat setelah melakukan penempaan diri. Nabi Musa 40 hari berjalan ketika dalam tekanan umatnya yang berat dari Fir'aun dan yang lain-lainnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit ibrah yang kita ambil dari apa yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh agama dari teman-teman agama lain. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah buat pribadi saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang lain di mana saja berada. Qul amin antum bi khairin fi amanillah. Ila liqa ma'assalamah wa fa minkum. Terima kasih walhamdulillahirabbil alamin.